Assalamualaikum para petani. Sebelum ke tutorial pembuatan perangkap lalat buah, di sini saya akan perlihatkan ini buah terong nasubi yang saya tuakan kemarin dan akan saya semai nanti. Ditunggu saja prosesnya. Kemudian ini kondisi benih cabai yang kemarin proses penyemaiannya ada di video sebelumnya. Silahkan dilihat jika ingin melihatnya. Ini untuk bibit yang lokal, pembuatannya bisa dilihat sendiri di video sebelumnya. Kondisinya seperti ini. Kemudian untuk yang hibrida, yang atapnya kemarin dikasih plastik sebenarnya, tapi ini sudah dibuka, kondisinya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Kemudian lanjut ke tutorialnya. Yang pertama kita siapkan petrogenol. Untuk lalat buah sendiri itu sudah menjadi momok para petani dari sejak dulu. Memang pengendaliannya agak susah dan cukup merugikan petani sayuran buah dari segi hasil panen berkurang maupun dari segi biayanya. Jenis lalat buah yang menyerang buah hanya lalat buah betina sebenarnya. Dia menyengat buah kemudian meninggalkan telurnya di dalam buahnya, yang nantinya menetas menjadi larva yang akan memakan buahnya itu sendiri, akhirnya buahnya busuk. Kemudian yang kedua, untuk peralatannya ini seperti botol bekas seperti ini aja, cukup dilubangi di tengah-tengahnya seperti itu, bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk di atasnya atau ditutup botolnya juga dilubangi seperti itu untuk dimasukkan benang nantinya. Sebenarnya kalau di logika lalat buah betina itu hanya bisa bertelur ketika dikawini sama lalat buah jantan. Maka daripada itu, pembuatan perangkap ini berfungsi untuk menangkap lalat buah jantan saja. Ketika lalat buah jantan itu tidak ada, maka lalat betina pun tidak bisa bertelur karena tidak ada yang mengawini, dan akhirnya populasi lalat buah pun berkurang. Kemudian untuk peralatan selanjutnya yaitu kapas, tapi di sini saya contohkan dengan menggunakan tisu karena saya tidak punya kapas yang diikat seperti ini. Kemudian fungsi lidi di sini berfungsi untuk pembatas agar kapasnya bisa menggantung. Selanjutnya kita teteskan petrogenol ke kapasnya atau bisa menggunakan alat bantu suntikan. Sebenarnya untuk lebih mudahnya dalam proses penuangan petrogenol ini ke kapasnya. Kemudian setelah kapasnya dikasih petrogenol seperti ini, yang tadi sudah ditetesi dengan petrogenol, langkah selanjutnya yaitu kapas ini dimasukkan ke dalam botolnya tadi yang sudah dilubangi sedemikian rupa. Sebelum kapasnya tadi dimasukkan, dibuat menggantung di dalam botol, botolnya sebaiknya dikasih air sabun. Ini anggap saja air sabun. Untuk pemberian airnya terserah, bisa segini, bisa di bawah lubangnya pas, sekitar segitu juga bisa. Kemudian untuk lidinya tadi berfungsi sebagai pembatas. Ketika nanti benangnya itu ditarik, maka kapasnya tadi akan menggantung seperti itu, dan diusahakan harus sejajar dengan lubangnya tadi yang sudah dibuat di botol. Kira-kira untuk yang sudah jadi seperti ini bisa dilihat sendiri, tinggal digantung saja sekitar 2-2,5 meter saja dari tanah. Kemudian untuk radius atau bau yang tercium lalat buah bisa sampai sekitar 15-20 meter. Untuk pemasangannya nanti dikira-kira saja luas tanahnya berapa, kemudian membutuhkan perangkap ini berapa jumlahnya, dikira-kira saja.
Kemudian ini cara keduanya, selain yang tadi, cara seperti ini juga bisa dengan cara botolnya dipotong atasnya, kemudian dibalik, diikat dengan kawat atau tali seperti itu, kemudian dikasih petrogenol dan kapas di dalam alatnya tadi. Fungsinya tetap sama, yaitu menangkap lalat buah jantan. Kemudian ini anggap saja kapasnya sudah dikasih petrogenol, tinggal dimasukkan saja seperti itu. Nanti lalat buahnya akan masuk ke dalam botol ini. Banyak juga para petani yang mengusir lalat buah dengan cara menggunakan pestisida dengan bau yang sangat menyengat, tapi itu beresiko menurunkan kualitas buahnya karena residu kimia yang kuat akibat penggunaan pestisida dengan bau menyengat tadi. Menurut saya cara yang paling efektif yaitu pembuatan perangkap seperti ini, mau yang bentuknya seperti yang kiri itu atau mau yang kanan, botolnya pakai yang seberapa boleh saja. Kemudian selanjutnya proses pembuatan yellow trap. Di sini saya akan tunjukkan untuk peralatannya: sikat gigi, lem, dan botol berwarna kuning. Untuk lemnya nanti saya akan jelaskan yang digunakan apa sebaiknya. Kemudian kalau tidak ada botol berwarna kuning bisa menggunakan seperti ini. Ini saya tutup dengan mika berwarna kuning, atau bisa juga dicat botolnya dengan menggunakan cat berwarna kuning. Setelah selesai penyiapan botolnya, langkah selanjutnya yaitu pengaplikasian lem ke botolnya. Anggap saja yang di gelas itu lem, kemudian diaplikasikan sampai rata ke botolnya dengan menggunakan kuas atau alat bantu sikat gigi seperti itu. Tinggal dioles secara merata saja ke botolnya. Untuk alternatif lain bisa menggunakan bekas botol E4 yang berwarna kuning seperti ini, atau E4 untuk pertanian. Jika punya botol bekasnya bisa diaplikasikan. Kemudian untuk lem yang digunakan saya merekomendasikan lem cherry glue, atau kalau tidak ada bisa menggunakan lem tikus juga bisa. Kalau ingin ditambah penyemprotan pestisida, saya merekomendasikan bahan aktif spinosad untuk lalat buah Batrocera sp, kemudian bahan aktif acetamiprid untuk lalat buah Dacus ferruginus, dengan syarat penyemprotan pagi hari setelah subuh sampai dengan sekitar pukul 6 pagi. Kemudian ketika yellow trap sudah dipasang di anjir, setiap 3 hari sekali dicek dan dibersihkan. Jika sudah penuh dengan lalatnya tadi yang menempel, lalu diolesi lem lagi agar lalat buahnya itu bisa menempel lagi yang masih hidup dan masih berkeliaran di sekeliling tanaman hingga populasinya berkurang. Menurut saya ketiga cara di sini adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi lalat buah maupun leaf miner. Semoga bermanfaat dan terima kasih.